Oke, mau tanya Kak, kalau orang yang meninggal dengan cara gantung diri, apa itu dipanggil Tuhan? Oke, silakan Agatha. Oke, mau tanya Kak, kalau orang yang meninggal dengan cara gantung diri, apa itu dipanggil Tuhan? Oke, silakan Agatha. Neraka, auto neraka, sama seperti Yudas. Neraka katanya. Auto neraka, lebih baik dia tidak dilahirkan, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan kita itu menciptakan manusia itu bukan untuk mematikannya. Berani sekali kau sudah dikasih hidup, terus kau sia-siakan kehidupannya itu. Kita aja ini ya, semua manusia yang ada di dunia ini aja bertuhan itu karena apa? Karena ingin beroleh hidup gitu. Ini kok dibuang hidup itu. Artinya kamu itu langsung memberikan nyawamu itu, mempersembahkan nyawamu itu kepada iblis. Karena di dalam Alkitab dikatakan iblis itu adalah pembunuh sejak semula. Kalau kamu bundir, ya berarti kamu ngasih langsung nyawamu itu kepada iblis. Oh ya? Ya gitu ya, Abah. Iya Kak. Oke, jadi nggak boleh gantung diri. Ngapain gantung diri ya? Lebih baik menggantung pakaian ya. Lebih baik menggantung perasaanku. Gitu. Kalau capek kali sama hidup, agak healing dulu kalian ke rumput-rumput ya. Silakan Cindy. Halo. Tanya apa? Aku mau tanya ini sih tentang 2 Korintus 4 ayat 16. Di situ kan bahasnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah, di situ tawar hati itu maksudnya tawar hati yang seperti apa? Menurut perspektifnya Kak Elia itu tawar hati itu sebuah emosi atau sebuah karakter atau sebuah sifat ya? Thank you. Ya, kita baca ya. Sebab itu kami di sini tentu para rasul ya. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami sebagai berosot, manusia batiniah kami diperbarui hari ke hari. Artinya apa? Rasul Paulus itu berkata begini, meskipun di dalam daging kami menderita, tetapi roh kami itu semakin bertumbuh. Dan oleh karena kondisi itu kami tidak tawar hati. Gitu maksudnya. Jadi meskipun kami tidak mendapat yang enak-enak secara daging di dunia ini, melainkan kami semakin dianiaya, semakin menderita, tetapi roh kami semakin bertumbuh, dan kami tidak seperti orang-orang lain yang tidak percaya kepada Kristus yang tentu tidak teraniaya, kami tidak tawar hati. Tawar hati di sana itu seperti kecewa ya, atau mungkin menuntut Tuhan. Nah, mereka tidak melakukan itu. Gitu. Jadi mereka tawar hati artinya mereka itu tetap punya pengharapan di dalam penderitaan mereka sebagai orang yang mengikuti Kristus. Gitu. Jadi mereka tidak tawar, artinya hati mereka itu tidak pahit gitu loh. Meskipun mereka mendapatkan hal-hal yang pahit di dunia ini karena mengikut Kristus. Gitu maksudnya. Oke, thank you. Elia, kalau sayur asem rasanya udah tawar enak kan? Enggak enak. Kita disuruh Tuhan Yesus jadi garam dunia kan, bukan jadi sesuatu yang tidak ada rasa kan? Betul. Tuh, tawar hati itu maksudnya adalah kita tidak lagi berharap kepada Allah. Gitu Coba ya. rasanya kau makan hamburger enak nggak sih? Tawar. Jadi hatimu itu tidak lagi menghidupi dirimu di dalam Kristus. Oke, gitu ya Cindy ya. Oke, thank you. Oke, ya. Tapi aku ada satu pantun ya buat Elia ya. Tuhan itu kan nyuruh kamu jadi garam dunia, kok lu jadi gula sih Elia? Gue ya. Ya. Aduh. Halo bro.
Tolong ya, anak-anak Allah disuruh jadi garam, jangan disuruh jadi gula. Nanti pada diabetes. Silakan Kenny. Oke, jadi gini, ini mau nanya soal Keluaran 20 ayat 4. Apa yang mau tanya? Nah gini, jadi kemarin emang aku sempat diskusi dengan beberapa temen yang berbeda agama dan juga kan keluarga juga dari agama yang berbeda sama aku sekarang. Jadi gini, kemarin kita membahas soal berhala. Oke. Ya pertama aku mau nanya, sebenarnya konsep berhala itu seperti apa? Karena ketika agama lain yang seperti agama Buddha gitu, kemarin aku tanya gimana ya? Mereka menjelaskan kalau mereka tuh tidak menyembah berhala karena mereka menghormati. Dan juga di Katolik pun juga sama. Mereka bilang mereka tidak menyembah tapi mereka menghormati. Dan dilihat-lihat memang agak similar, cuman nggak bener-bener sama sih. Ya gitu kira-kira. Jadi kamu tanya apa? Apa yang kamu tanya? Patung-patung. Ya, jadi aku nanya apakah patung itu apakah agama Buddha itu menyembah berhala dan apakah agama Katolik juga menyembah berhala? Nah, begitu kira-kira. Dan juga ada bahkan dalam agama Islam pun salib itu juga termasuk berhala. Nah, gitu. Itu urusan mereka. Kalau Islam itu urusan mereka. Oke. Tanya. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun. Apa sih itu berhala? Berhala itu artinya kamu diperhamba olehnya. Di zamannya si Elia, Nabi Elia, ya, orang-orang menyembah berhala. Mereka itu tunduk kepada berhala, kepada batu-batu itu loh, penyembah batu. Itu mereka tunduk kepada kehendak-kehendak batu yang tidak terlihat, ya, yang tidak hidup itu. Ya. Dan ayat 5 jangan lupa dibaca, jangan sujud menyembahnya. Jadi apakah orang Katolik sembah patung dan lain-lain? Itu enggak, mereka nggak pernah sembah itu. Itu sebagai ekspresi seninya saja. Okay. Ya, makanya mereka berdoa dimanapun tanpa ada patung pun nggak apa-apa. Kalau berhala itu dia diperhamba, bahkan ya penyembahan berhala itu Rasul Paulus dalam Kolose 3 mengatakan bahwa keinginan daging, percabulan dan lain sebagainya itu sama dengan penyembahan berhala. Artinya apa? Kamu diperhamba oleh nafsumu, kamu diperhamba oleh suatu apapun, itu penyembahan berhala. Jangan kamu pikir ketika saya nggak apa-apa, saya tidak ada patung-patung, tapi kamu selalu mengikuti nafsumu, kamu sedang menyembah berhala loh. Okay. Itu penyembahan berhala. Kamu tidak ada patung, tidak ada gambar-gambar atau tempat-tempat ritual, oke. Tapi kamu selalu hidup di dalam dosa. Kamu sedang menyembah berhala karena kamu sedang diperhamba oleh hawa nafsumu, kamu sedang diperhamba oleh kedaginganmu. Diperbudak, itulah penyembahan berhala. Oke. Gitu. Tapi kalau jadi gini, kalau misal agama Buddha gitu misal, itu apakah dia menyembah berhala jadinya itu, Kak? Saya nggak peduli dengan Buddha dan lain sebagainya. Kamu tanya sama Buddha. Tapi bagi kita di luar Kristus itu tidak ada gunanya. Ya, karena orang-orang lain pun Allah itu hanya satu. Nggak ada Allah-Allah lain itu, nggak ada. Hanya satu. Allahnya Israel, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi hanya itu Allah yang benar. Cuma orang lain membuat ilah-ilahnya sendiri. Batu disembah jadi Tuhan. Ya kan, kayu-kayu. Kalau orang lain bilang salib itu berhala lah, salib itu disembah. Emang kita diperbudak oleh salib? Emang ada orang yang tunduk kepada salib begitu lalu dilihat-lihat apa gitu? Karena enggak, tetapi kita percaya kepada pribadi yang di dalam salib itu. Jadi ya tanyakan saja sama yang agama lain, kamu sembah berhala atau enggak? Karena itu bukan otoritas kita, itu bukan kuasa kita untuk menjelaskan iman mereka. Tapi kalau mereka yang datang ke sini sendiri mau komparasi, ya silahkan. Nggak masalah. Ya? Oke, kalau gitu, Bro. Thank you, Bro. Oke. Kita lanjut ya. Silakan Antonius. Halo? Oh ya, halo.
Ya silakan Pak, mau tanya apa Pak? Iya, shalom Bang Eli dengan Kak Agatha ya. Ya, silakan. Mau nanya nih Bang, kalau kita nih ketemu kan sama-sama dengan temen tapi bukan seagama gitu kan, bukan seagama. Tapi pertanyaannya mereka itu ke kita gitu, mungkin bukan mengajak tetapi secara harus mengajak kita, tapi dalam arti tidak mengajak. Gimana ya kita menolak gitu, tapi dalam arti dia tidak mengajak, cuma secara harus mengintimidasi kita agar masuk ke agama dia gitu. Seperti contohnya agama sebelah gitu ya. Bilang aja begini. Saya mau percaya kepada hidup dari yang hidup kembali. Ya. Kalau dia bilang kamu harus begini, enggak. Saya hanya percaya saya mendapat hidup dari yang hidup kembali. Mereka akan diam itu. Mau dia ngomong ini begini, lalu begini itu omong kosong. Saya percaya bahwa saya akan hidup dari dia yang hidup kembali. Oh iya, siap. Mereka nggak bisa ngomong apa lagi kata begitu. Ya gimana Agatha? Mau ditambah? Simpel aja sebenarnya menjawab itu. Bagaimana caranya saya kalau mereka itu selalu mengajak-ajak kamu, marilah ke agama kami, mari tinggalkan itu semua itu. Kamu bilang aja, bagaimana saya meninggalkan yang hidup kembali demi yang mati? Apa yang kamu tanyakan sama dia? Apa yang kamu harapkan dengan beragama? Oke, betul. Kamu mau cari kenikmatan atau kamu mau cari hidup? Kalau Jangan nyari kenikmatan dulu loh, hidup dulu loh. hidup dulu lah. Nikmat kalau nggak hidup gimana caranya nikmat kalau nggak hidup? Ibarat kata kamu punya harta melimpah tapi kamu mati. Terus gimana cara kamu menikmati hartamu itu? Nggak guna. Nggak guna, jadi hidup dulu. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak kamu, buktiin dulu. Ada satu yang hidup, saya baru join. Nah itu. Masalah nanti rewardnya itu urusan belakangan, hidup dulu dong. Oke. Gimana Elliot? Kalau mau dikasih banyak kenikmatan, harta, benda segala macam, tapi lu belum hidup. Iya. Coba kamu lihatlah orang yang di kuburan sana, dikuburkan dia bersama emas-emasnya pun guna nggak? Iya betul, nggak berguna. Tuh, jadi kalau ada yang ngajak-ngajak, hidupin dulu deh satu orang, udah gitu aja. Oke, siap. Thank you Kak infonya. Karena logikanya mungkin nggak kamu berharap permen dari dia yang nggak punya permen. Nggak mungkin kan? Iya betul. Analogi bocil itu ya, yang dari dulu. Iya. Oke. Kamu ngapain berharap hidup dari yang mati membusuk dimakan ulat belatung, ditunggu bangkit enggak bangkit, nggak ada. Oke? Siap Kak, masih infonya Kak. Ya gitu. Siap, terima kasih. Shalom Kak. Kamu harus berapi-api Siap. menyampaikan ya, Siap. agar roh-roh batu-batu itu tumbuhnya. Berapi-api, jangan kau siram bensin kepala terus kau nyalakan. Berapi, menyala bosku gitu. Bukan menyala yang sesungguhnya itu. Ya. Memang kita itu si Agatha ini disuruh menjadi tadi kan dia bilang saya disuruh jadi garam tapi saya malah manis, tapi saya juga harus bilang Agatha ini disuruh jadi terang tapi malah jadi lampu pijar ya. Iya, jadi seperti sinar ilahi ya. Bercahaya ya kan, seperti Musa mendapatkan kemuliaan ketika bertemu dengan Allah di gunung apa itu? Gunung apa? Hebron. Bukan. Ya itulah, nanti kita cari. Gitu ya. Gunung Sinai. Bukan gunung Sinai, bukan. Ya, silakan Yohanes. Halo Yohanes. Apakah ini Yohanes Rasul atau Yohanes yang pembaptis? Nabi. Atau Yehonya? Nah, Atau ini adalah Yohanan.
Bisa jadi, harusnya menjawab itu dong. Yang diserupakan atau yang mana? Aku agak-agak merinding aku ya kalau udah berbicara yang diganda-gandakan di cloning ini. Silakan Mama Maf. Halo? Mama Maf? Nah, Oh, tidak bicara ya. Apakah Mama Maf ini kurang mama ya? Jadi namanya agak gitu. Oh. Silakan Hansi Proma. Halo? Halo. Halo. Silakan Pak. Halo. Tanya halo. Bapak, Ya, apa yang mau ditanya? saya mau nanya ini apa Lukas 2:11 itu. Ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, lalu? Apa? Benar itu yang Mau lahir ditanya? Tuhan. Ya betul lah, penguasa arti Tuhan. Tuhan lahir gitu ya. Iya kan, tapi lahirnya dalam keadaannya sebagai manusia. Kan Tuhan itu penguasa artinya, Pak. Oke. Kalau misalnya Tuhan lahir, seandainya Bunda Maria itu keguguran, nggak punya Tuhan loh. Tapi keguguran nggak dia? Kan nggak keguguran. Janganlah berandai-andai untuk... makanya kan nggak keguguran. Jadi bersyukurlah dia nggak keguguran ya. Ya dia memang tidak keguguran dari Allah kok. Apa Bunda normal Maria waktu nggak punya agenda keguguran, Bang. Iya, kan misalnya keguguran bisa aja kepleset di dekat sumur misalnya. Betul lah, Pak. Nampak kali. Enggak, masalahnya Bapak ini suka kali kau menghayal. Jangan kau imani yang hayalan. Turunlah Kak, yang bobo ya.